Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang 10 hal yang udah nggak Mak lakuin setelah Mak itu berhemat. Jadi Mak tuh sharing-sharing seperti ini tuh supaya kita itu ini ya Bunda ya, sebenarnya apa-apa aja sih hal yang harus kita lakukan sama hal yang harus kita tinggalin kayak gitu, supaya penghematan kita itu bisa apa ya namanya, sempurna gitu ya, nggak sempurna banget sih, minimal kita bisa berhasil gitu ya Bunda ya. Minimal hidup kita itu bisa berkembang terus, nggak minus-minus lagi, keuangan tentunya bisa aman. Amin amin Allahumma amin. Tentunya vlog emak ini tuh semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Hidup hemat itu susah-susah gampang ya Bunda ya. Karena kalau kita belum terbiasa, tentunya kita bakal shock kultur atau malah yang ada nanti kita berhemat 2 hari borosnya 1 bulan kayak gitu ya. Kalau kita nggak bener-bener konsisten, terus nggak bener-bener menyadarkan dalam diri sendiri. Karena sebenarnya gini loh Bunda, mau uang kita sebanyak apapun kalau kita nggak hematin tetap kurang dan kurang. Karena pada dasarnya manusia itu kebutuhannya itu tidak terbatas. Itulah kenapa harus kita kelola, harus kita hemat-hematin supaya bisa serasi, selaras, seimbang antara pemasukan, pengeluaran, dan minimal kita itu punya tabungan. Terus kalau semua ada apa-apa, ada kebutuhan-kebutuhan, kita bisa mencukupi diri sendiri, mandiri, dan tidak istilahnya merepotkan orang lain, ya enggak sih? Terus kalau bisa tuh kita terus belajar supaya berkembang. Amin Allahumma amin. Nah selanjutnya langsung aja ya untuk tipsnya. Yang pertama, hal yang nggak pernah emak lakukan, yang pertama itu menghabiskan pemasukan. Jadi kalau kita punya pemasukan, sebisa mungkin tuh langsung disisihkan aja Bunda ya. Jadi kalau kita seumpama nih punya pemasukan mendadak ya, kayak ada pesanan tiba-tiba senilai 100.000, ya udah kita gunakan 80.000 atau 70.000. Yang 20.000-nya atau 30.000-nya bisa kita tabungin atau kita simpenin, atau langsung kita kayak apa sih namanya, masukin celengan dari tanah liat yang nggak bisa diambil-ambil kayak gitu. Intinya itu disisihkan. Nah apabila pemasukan kecil aja kita sisihkan, apalagi yang pemasukan bulanan, pemasukan mingguan, kalau bisa sekecil apapun tuh kita sisihkan. Meskipun cuma 10%, 5% atau 1% disisihkan. Dan itu karena akan sangat bermanfaat dan tentunya bisa ngebantu kita nanti ya kalau kita ada apa-apa gitu loh, istilahnya dana darurat, dan bisa jadi tabungan juga. Lanjut untuk yang kedua, hal yang nggak pernah emak lakukan semenjak berhemat, yaitu belanja tanpa mikir. Jadi apabila emak tuh sering baca ya, katanya cita-citanya itu pengen belanja yang tanpa mikir gitu. Justru kalau emak tuh takut banget kalau belanja tanpa mikir. Kenapa? Kalau belanja tanpa mikir tuh gimana sih? Jadi apa ya, jatuhnya kita beli sesuatu yang nggak manfaat, ya nggak sih? Maksudnya cuma sekedar pengen gitu ya nggak. Kalau emak sendiri tuh kalau belanja ya harus mikir dari segi manfaatnya, ini manfaatnya untuk apa, terus harganya berapa, terus ini tuh awet apa enggak. Itu tuh emak bakal banyak banget seleksinya ya. Jadi ya itu tuh demi kebaikan emak sendiri. Jadi semenjak berhemat, emak kalau belanja ya pasti mikir gitu ya. Apalagi kalau sesuatu yang cuma keinginan aja, itu tuh bener-bener yang nungguin uang sisa, atau nungguin bener-bener yang apabila kita memang ada lebih gitu. Oke, untuk poin yang ketiga, hal yang tidak pernah emak lakukan semenjak berhemat, yaitu menggunakan pay later. Jadi pasti bunda-bunda udah sering banget denger ya kalau emak tuh memang kalau bisa jangan menggunakan pay later. Karena ya pay later tuh itu tuh sebenarnya maksudnya itu untuk memudahkan kita, tapi
Kalau emak sih bukan memudahkan sih, jadi itu tuh hanya sekedar apa ya namanya ya, kayak pancingan supaya kita itu belanja di luar budget kita. Jadi, jangan terpengaruh ya sama kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk belanja zaman sekarang itu. Karena bisa jadi itu bisa, menjadi sebuah resiko besar di depannya nanti ketika kita penghasilannya pas-pasan, belum tentu dapat gede, pengeluarannya udah pasti gede. Soalnya paylater itu ya justru dari kemudahan-kemudahan yang diberikan itu kita nanti jadi kalap belanja ini itu yang nggak penting-penting, pokoknya belanja ya akhirnya tagihannya gede, ya nggak sih? Jadi sebisa mungkin jangan gunakan paylater, dan apabila mau beli ya tunggulah sampai ada uang, tunggulah, sabar menabung dan lain sebagainya. Untuk poin yang keempat, hal yang enggak pernah emak lakukan yaitu memilih brand tertentu. Maksudnya di sini adalah kalau seumpama mau belanja gitu, merek minyak goreng harus ini, enggak sih. Kalau emak sih ngelihatnya itu lebih ke manfaatnya, terus diboikot atau enggak kayak gitu. Tapi kalau seumpama brand tertentu yang harus ini gitu, enggak sih, lebih ke apa ya, itu tuh hanya sekedar pilihan-pilihan, tapi kalau ada yang lebih murah, manfaatnya sama, tentunya emak akan memilih itu ya, yang aman dan tidak diboikot tentunya. Lanjut untuk poin yang kelima. Jadi satu hal ini ya yang benar-benar emak lakukan, meskipun emak hemat, emak nggak berhemat, emak memang nggak suka mengikuti fashion terbaru. Kenapa? Karena yang namanya fashion itu kita kejar kayak gimana pun nggak akan ada habisnya. Jadi emak tuh lebih memilih sesuatu yang menurut emak itu nyaman, terus tentunya ya menutupi, rapi, wangi, terus bersih, itu aja sih kalau seumpama soal fashion. Jadi hal-hal seperti itu tuh emak kurang tertarik. Jadi karena ya nggak tahu deh, dari dulu itu ya biasa aja gitu, kayak nggak terlalu yang pengen begini begitu sih, ya biasa aja gitu. Atau mungkin karena emak ya memang nggak suka berdandan, atau nggak suka yang dandan gimana-gimana gitu juga sih, jadi nggak tertarik juga gitu. Oke, lanjut untuk poin yang keenam. Hal yang tidak emak lakukan yaitu mempelajari hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalau menurut emak sih, jadi kalau kita kayak melihat sesuatu atau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat tuh ya kayak kita jadi jatuhnya itu apa ya, buang-buang waktu, terus akhirnya hal yang harusnya kita lakukan jadi nggak kita lakukan. Terus sesuatu yang kurang manfaat tuh biasanya membuat kita terlena gitu ya bunda ya. Jadi lebih baik kita fokus aja memperbaiki diri dengan menambah ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk poin yang ketujuh, hal yang tidak pernah emak lakukan semenjak berhemat, emak tidak malu membeli barang second. Jadi kalau seumpama kita membutuhkan sesuatu yang istilahnya membutuhkan biaya yang besar, jadi emak akan memilih solusinya yaitu membeli barang second berkualitas. Itu akan sangat-sangat ngebantu banget, itu tuh solusi banget. Jadi dengan membeli barang second berkualitas, pertama harganya tentunya lebih murah, bisa setengahnya atau bahkan setengahnya lebihnya, pokoknya itu bisa terjangkau banget. Yang kedua, kita bisa memilih yang berkualitas yang sesuai sama kebutuhan kita, dan tentunya kesananya kita mungkin akan membutuhkan perawatan lebih. Dan itu tuh ini ya, jadi sambil kita nabung aja gitu loh bunda, supaya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak sampai bikin keuangan kita itu berantakan karena membutuhkan biaya yang besar. Dengan membeli barang second berkualitas, tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kebutuhannya tercukupi, keuangan kita aman, dan tentunya insya Allah bisa ngebantu banget kita ya. Jadi tentunya manfaatnya itu sangat-sangat besar. Kadang barang second berkualitas pun masih oke kok, banyak yang worth it. Tinggal kita aja yang pilih yang pokoknya jangan sampai kita salah pilih gitu aja sih.
Selanjutnya untuk poin yang ke-8, jadi hal yang tidak pernah kulakukan semenjak berhemat yaitu kalau bisa kita itu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Dengan begitu tentunya dengan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri itu kita bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran berlebih. Contohnya nih kayak setrikaan, kita nanti pakai jasa apa ya, laundry kayak gitu. Itu tuh jarang emak lakukan dan hampir tidak pernah emak lakukan ya. Kayak cuci piring ya nyuci piring sendiri, bersih-bersih rumah sendiri kayak gitu. Kalau bisa dilakukan sendiri tentunya akan mengurangi biaya-biaya untuk upah orang lain, ya enggak sih? Secara sekarang tuh untuk upah-upah begitu lumayan banget loh Bunda ya, jadi dilakukan aja sendiri semampunya. Oke, untuk poin yang ke-9 yaitu berhati-hati dalam menggunakan barang. Jadi termasuk dalam berhemat itu kita berhati-hati menggunakan barang. Dengan demikian barang itu akan awet dan juga terjaga gitu ya Bunda ya. Kalau kita istilahnya memakai barang terus nggak jaga, nggak hati-hati, tentunya kan gampang rusak. Nanti bakal nambah lagi untuk biaya perawatan, terus rusak nggak bisa dipakai ya nggak sih. Jadi termasuk salah satu penghematan banget yaitu berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Selanjutnya adalah untuk poin yang ke-10, yaitu emak hanya membeli barang-barang yang memang harus dibeli. Jadi untuk barang-barang yang nggak harus dibeli kayak kebutuhan yang bisa di-skip itu tuh emak bakal istilahnya itu ya nanti aja gitu ya. Kalau bener-bener nggak butuh banget ya udah nggak usah dibeli gitu loh. Ada kalanya kadang kita ngelihat orang lain kok pantas make, belum tentu dipakai kita pantas juga. Ada kalanya kita pengen banget kayak orang kayak gitu, tapi kalau dipakai ke kita itu malah aneh jatuhnya gitu ya Bunda. Jadi lebih baik kita memiliki passion sendiri, memiliki istilahnya percaya diri, dan intinya kita jangan bermudah-mudahan untuk berbelanja hanya sekedar keinginan saja. Dan demikianlah vlog emak kali ini, yaitu 10 hal yang tidak pernah kulakukan semenjak berhemat. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Semoga bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan tunggu vlog emak berikutnya. Mak Saufa mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk selalu mendukung channel Mak Saufa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.